Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat iman Islam, sehat, sempat, umur panjang, sehingga kita juga masuk di bulan Dzulhijjah. Ini sudah hari kedua, malam ketiga. Sudah pernah kita sampaikan terkait dengan keutamaan bulan Dzulhijjah. Maka Bapak Ibu silakan memperbanyak amal solid di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Puasa sunnah, zikir yang banyak, wa yadhkuru smallah bi ayyamin ma'lumat. Itu diterjemahkan atau ditafsirkan ayyamul ma'lumat, yaitu ayyamul ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Perbanyak tilawah Al-Quran, perbanyak infak sedekah, perbanyak salat sunnah, perbanyak takbiran, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang berbilang, yaitu ayyamul ma'dudat, yaitu pada saat kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai ke hari tasyrik. Jadi kalau sekarang berbanyak takbir mutlak, maka dibaca kapanpun, di pasar, di jalan, di saat nyetir atau di saat apapun, silahkan perbanyak takbiran. Kemudian juga soal nanti tanggal 10-nya kita yang mendapatkan kelapangan rezeki untuk bisa menyembelih hewan kurban sampai terakhir tanggal 13. Dan alhamdulillah pemerintah juga sudah mengumumkan lebarannya nanti berarti bareng dengan Muhammadiyahnya lebih awal mengumumkan tanggal 27 Mei, hari Rabu. Kalau kita lebih semarak, ya lebih meriah, lebih memperlihatkan persatuan dan kesatuan, karena lebarannya itu bareng, jadi satu, ya, tidak terjadi perbedaan insyaallah, yaitu tanggal 27 Mei, ya, hari Rabu, insyaallah tanggal 10 Dzulhijjah. Maka puasa Arafahnya tadi hari Selasa tanggal 26 Mei, terus ditambahi dengan puasa Tarwiyah hari Senin. Nah, bertepatan Senin, tapi nanti kalau nanti puasa Tarwiyah ya dapat puasa puasa Tarwiyah sekaligus yang biasa Senin Kamis, insyaallah juga dapat puasa sunnah pahalanya Senin Kamis. Ya, maka perbanyak puasa, itu salah satunya. Kemudian yang sudah berniat kurban, maka sejak tanggal 1 kemarin sampai nanti disembelih hewan kurbannya, tidak melakukan potong rambut, potong kuku, sampai nanti hewan kurbannya disembelih. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seluruh amal itu tergantung pada niatnya. Maka niatnya adalah
Bapak Ibu rahmani rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Idza tata'aba ahadukum falyadh yadahu ala fihi wa la yahwi fa inna syaitana yadhaku minhu. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Idza tata'aba, apabila menguap siapa ahadukum salah seorang di antara kalian. Ini bahasa Jawanya apa? Angop. Ya, angop. Tata'aba. Falyadha yadahu ala fihi, maka hendaklah meletakkan tangannya ala fihi, pada mulutnya. Wala ya'wi, dan janganlah mengeluarkan suara. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan itu yadhaku minhu, senang atau tertawa melihat hal tersebut. Nah, di sini ada etika bagi orang yang menguap atau angop. Diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menutup mulutnya dan kemudian tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan suara. Ini terkait dengan adab menguap. Dalam hadis lain juga disampaikan, innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbul atos, yaitu menyukai bersin. Ada yang baca utos. Wa yakrahu, dan tidak menyukai, membenci. Apa yang dibenci? At-tata'uba, yaitu tasa'ub, angop atau menguap. Fa'idha atosa, jika seorang fa'idha atosa, maka jika kalian itu bersin, fahamidallaha, hendaklah memuji Allah, ucapkan alhamdulillah. Fahakun ala kulli muslimin, fahakun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu, dan merupakan hak baginya terhadap setiap muslim yang mendengarnya, yang sami'ahu an yushammitahu, untuk bertasmid. Wa ammat tata'uhu, dan adapun menguap, fa innama huwa minasyaiton, maka itu dari setan. Jadi angop, menguap itu dari setan. Makanya Allah benci, tidak suka. Fal yuraddahu mastata'a, maka sebaiknya hendaklah ia menahannya, mastata'a, semampu mungkin, sekuat mungkin, sebisa mungkin. Faidha qala, jika orang itu yang menguap mengeluarkan suara, ha, gitu aja, ha, gitu, dhahika minhu syaitan, maka setan pun akan tertawa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kalau angop itu tidak boleh mengeluarkan suara. Ditahan sebisa mungkin. Kalau nggak kuat menahan, maka ditutup pakai tangan. Dalam hadis yang lain juga disampaikan, idza tatawaba ahadukum, jika kalian menguap, falyumsik biyadihi ala fihi, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya. Fa inna syaitana yadkhulu, karena setan akan masuk.
Jadi kalau kita angop tidak ditutup, itu kemudian setan pada masuk ke tubuh kita melalui mulut yang terbuka itu. Dalam lafaz yang lain, idza tata'aba ahadukum fis shalah, apabila menguap di dalam sholat, ya, jika kalian menguap dalam sholat, fal yaqdim mastata'a, maka tahanlah sebisa mungkin. Hadis riwayat Muslim. Ya, maka Imam Syafi'i juga mengatakan aikot turu istata'atuhu, yaitu tahanlah sebisa mungkin. Wa dzalika bi'itbaqi fihi, yaitu dengan melakukan itbaq, yaitu menggabungkan dua bibir. Jadi bibirnya dikuatkan, dikatukan, ya, digabungkan agar jangan sampai tidak terbuka. Jangan sampai terbuka. Jadi jangan sampai terbuka. Fa illam yundafa bidzalika fabudi aliyatu alaihi. Jika tidak bisa ditahan, maka dengan meletakkan tangan di mulutnya. Nah, sekarang menutup mulutnya itu dengan tangan kiri apa dengan tangan kanan? Nah, dikatakan oleh para ulama itu dianjurkan menutupnya dengan tangan kiri bagian luar. Jadi tutupnya seperti ini. Jadi bukan dengan dalamnya. Kenapa kok pakai tangan kiri? Karena menguap itu keburukan. Setiap keburukan itu didahulukan dengan tangan kiri. Setiap kebaikan maka dengan tangan kanan. Gitu. Taqdimul yamin fi kulli ma kana min babil karamah. Didahulukan tangan kanan dalam semua perkara yang mulia, karamah yang mulia. Jadi setiap yang mulia, salaman pakai tangan kanan, mengambil, meminta pakai tangan kanan, gitu ya. Pokoknya yang baik-baik itu pakai tangan kanan. Ya. Wa taqdimus shimali, wa taqdimus shimal fi kulli ma kana min babil mahanah. Wa taqdimus shimal, yaitu mendahulukan tangan kiri fi kulli ma kana min babil mahanah, dalam semua perkara yang hina, yang buruk itu menggunakan tangan kiri. Salah satunya adalah ketika menutup mulut kita saat menguap. Ya, bersih pakai tangan kiri. Ya. Nah, caranya yaitu dengan meletakkan punggung tangan kiri ke mulut. Jadi bukan dengan telapak tangan kiri. Al-Munawi rahimahullah mengatakan bahwa aidhru kaffi yusrahu kama dzakarahu jam'u, yaitu maksudnya dengan cara meletakkan punggung tangan kiri, ya. Dhru kaffi yusra, yaitu meletakkan punggung tangan kiri. Kama dzakarahu jam'un, sebagaimana dikatakan oleh sejumlah ulama. Kemudian apa? Selanjutnya adalah As-Safarini rahimahullah mengatakan, wa qala As-Safarini rahimahullah wa qala li Syekhuna Taghlibiyu fassahallahu fi qabrihi in at-taita famaka fit tata'ubi biyadikal yusra fabidhahiriha. Ya. Di in ghattaita famaka fit tata'ubi biyadikal yusra fabidhahiriha. Jika menutup ketika menguap itu dengan tangan kiri,
Ya, biyadikal yusra fa bidhahiriha, maka gunakan punggungnya. Nah, ya, itu begitu. Tetapi di sini juga disampaikan oleh beliau, wa in kana biyadikal yumna, jika dengan tangan kanan, fa bi batiniha, maka dengan telapaknya, bagian dalamnya, gitu ya. Tapi tadi para ulama menyampaikannya itu dengan tangan kiri, ya. Tapi kalau menyalali ya serapot. Ya, karena nggak terbiasa, ya. Terus jangan pakai suara tadi, muap langsung ditambahin suara, gitu itu nanti setannya tertawa dan masuk. Jadi ditahan sekuat mungkin. Nah, iso ditahan, ditahan betul-betul ditahan. Nah sekarang kalau menguapnya di tengah sholat, ketika menguap di tengah sholat kudu ditahan tenanan, gitu ya, ditahan tenanan. Kemudian ketika membaca Al-Quran, dia menguap atau bersin atau mungkin batuk atau apalagi dehem dan seterusnya di akhir ayat, maka tinggal dilanjutkan. Tapi kalau di tengah ayat, maka dimulai dari awal. Contoh namanya Alhamdulillahi Rabbil, sampai itu kalau menguap, apa bersin, apa watuk begitu, itu kan belum sempurna itu. Jangan dilanjutkan alamin. Nah, ini kan terputus itu tadi dengan menguap atau dengan batuk atau dengan dehem atau dengan bersin dan seterusnya. Maka jangan diteruskan, harus diulangi lagi dari awal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sempurnakan. Ya. Begitu pula nanti di ayat-ayat yang lain. Jadi mulai dari awal ayatnya. Ya, jangan sampai kemudian diteruskan. Dan kemudian apa? Menurut hadis Muslim, idza tata'aba ahadukum fis shalah, jika menguap dalam sholat, falyaqdim mastata'a, maka tahanlah sekuatmu. Ditahan mulutnya, ditutup, ditahan, gitu ya. Jangan dibiarkan. Nih. Dan jika tidak ada usaha menahannya atau menutupnya, apalagi sampai mengeluarkan suara, maka hukumnya makruh. Wong di luar sholat aja makruh, apalagi di dalam sholat tambah makruh lah. Jadi makruhnya lebih kuat. Nah, itu ya. Nah, ini memang juga salah satu trik setan itu menggoda, mengganggu manusia dalam sholat itu dengan angop. Ini orang sholat ini orang pernah angop saja, orang ngantuk enak banget. Itu sholat Allah Akbar langsung angop. Kan ngono ya ini. Nah, itu Allah Akbar langsung angop. Atau kadang mohon maaf, pas orang sholat dia orang gatel kupingnya. Begitu Allah Akbar langsung gatel. Apa gatel tangannya, apa gatel lainnya, apa gatel apa nih? Tahan kayak ngono itu, bukan itu berarti dari setan. Wong awali ora apa-apa, nek ora sholat mesti ora apa-apa nek ora sholat. Tapi nih pas nek sholat Allah Akbar mesti langsung nyekel kuping kemana mana, nyekel hidung apa baru kopo lah gitu. Karena ada orang-orang gitu itu. Apa nyekeli baju lah, apa tangan apa ngopo. Gitu ya. Jadi mainan tangannya untuk yang lain. Ya itu mesti itu bisa dipastikan. Itu berarti dari setan kayak gitu. Ditahan ngono kuwi. Coba menjenengan pokoknya ngamati ae dhewe, ora usah ngamati wong liya. Jadi kalau mamanya kok ya itu, insyaallah bagi mesti anggap dari setan. Tahan itu. Nanti insyaallah kalau yang tahan itu nanti tidak akan anggap lagi ketika sholat yang lain. Setannya kuat kalau dia banding dengan masalah itu. Itu ya. Termasuk tadi gerakan-gerakan lain yang tidak dibutuhkan. Ya tadi mungkin gatel atau yang lain sebelum Allah Akbar ya orang gatel. Itu ya. Biasa wae, tapi ini Allah mesti kok langsung garuk-garuk yang mana. Itu ada orang. Jangan ini. Itu ya. Dari setan. Maka tahan sih. Kalau itu jadi kebiasaan. Itu jadi kebiasaan. Itu ya.
Sadurunge sholat ya orang betulkan baju, tapi ini bar Allah Akbar langsung bajunya dibetulkan, pamannya gitu. Itu bisa jadi cara setan menggoda panjenengan. Ya, oke. Itu maka ditahan. Kalau pengen melakukan kayak gitu ditahan, karena itu bukan kebutuhan. Ya kecuali memang betul dicopot nyamuk tenan, itu kan ya wajar kan gitu ya. Tapi biasanya ya itu kalau orang-orang yang tidak fokus di dalam sholatnya ya itu. Dia melakukan hal yang bukan gerakan sholat, Apakah kakinya langsung dirubah kah, apa pokoknya gitu. Awal-awalnya ya sholat. Gitu. Jadi monggo nanti difokuskan sholatnya, hati-hati, ya. Gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan di dalam sholat sebisa mungkin itu ditiadakan, ya kecuali memang ada udzur-udzur syar'i. Tadi gatel kan copot nyamuk, gitu ya, bergeser karena ada yang meninggalkan soft karena mungkin gatal, itu udzur syar'i yang harus dilakukan, gitu, atau maju ke soft depannya karena yang depannya itu keluar gatal, ambil air wudhu begitu, itu maka udzur syar'i ya gitu, maka itu silakan dilakukan, atau mungkin ada ular, gitu ya, yang lewat, begitu ya. Itu maka bisa kita melakukan gerakan, tapi gerakannya diatur, ya, jadi tidak teriak kayak gitu, itu juga tidak teriak jadi batal sholatnya, ya, karena dia mengucapkan sesuatu yang bukan ucapan yang dibolehkan dalam sholat, gitu ya. Tuh. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan qala Syekhuna ay al-Hafiz al-Iraqi fi Syarh Tirmidzi. Ya, guru kami yaitu Al-Hafiz al-Iraqi dalam Syarah At-Tirmidzi, ya, aktsar riwayatis sahihin fiha itlaqut tatabub. Ya. Kebanyakan riwayat-riwayat yang sahih mengenai larangan menguap itu bersifat mutlak. Jadi mana ditahan sebenarnya. Ya. Dan terdapat juga di riwayat lain yang muqayyad, ya. Jadi wa waqa'a fi riwayatil ukhra taqyiduhu bihalatis shalah, yang menyebutkan bahwa larangan tersebut berlaku ketika sholat. Ya. Maka bisa dibawa riwayat-riwayat yang mutlak tersebut kepada yang muqayyad, yaitu saat sholat tadi. Dan apa? Walis syaitani, gitu ya. Setan itu, ya, memiliki tujuan yang kuat. Fitaswisi, ya, fitaswisi, dalam mengganggu alal musalli, kepada orang yang sholat fi sholati, dalam sholat. Memang setan itu mengganggu, taswis, ya, membuat ragu-ragu, membisik-bisikkan, sehingga kemudian melakukan gerakan-gerakan, melakukan ucapan-ucapan yang bisa merusak sholat. Minimal itu mengacaukan dari kekhusyuan sholat, minimalnya itu. Tapi bisa jadi nanti sampai ke membatalkan sholat. Nah, maka bisa jadi menguap itu di dalam sholat lebih ditekankan kemakruhannya. Wa yatamulu antakuna karohatuhu fi sholati asyad. Jadi menguap dalam sholat itu, ya, dimakruhkannya asyad, lebih. Jadi kalau tadi di luar sholat makruh biasa, tapi kalau di dalam sholat lebih makruh lah. Tapi kita harus bisa menahannya dengan sebisa mungkin. Nah, tadi apa kok? Menggerakkan tangan untuk menutup mulut, apakah membatalkan sholat? Tidak. Karena apa? Karena itu gerakan yang diperbolehkan.
yang ada perintahnya. Jadi kalau mau ditahan, mulutnya dikatukan kok nggak bisa, nggak kuat gitu ya. Kita menggerakkan tangan menutup mulut itu tidak membatalkan sholat, tidak dimakruhkan, tidak dilarang. Nah, ya. Tapi malah justru dianjurkan kalau sudah ditahan orang kuat. Ya, tapi sebaiknya memang ditahan. Ya. Wa ammal amru biwad'il yadi 'alal fami fayatanawalu ma idzan fataha bitata'ubi, gitu ya. Wa yuti bil kafi wa nahwi. Adapun perintah untuk meletakkan tangan di mulut ini dilakukan ketika mulut mulai terbuka untuk menguap. Jadi bukan sudah menguap, terbuka betul bukan. Nah, jadi Arab terbuka langsung gitu. Gitu ya. Maka ketika itu wa ma idza kana muntabiqan ya yudhon lahu anil infita bisabab dzalik. Ya, maka ketika itu ditutup dengan telapak tangan atau dengan benda lainnya yang bisa diupayakan untuk mencegah terbukanya mulut. Jadi yang bagus tadi ya dengan tangan tadi dia. Ya seterusnya pokoknya dia dengan tangan kiri tadi dengan punggung kanan kiri itu lebih utama jika memungkinkan. Nah, orang memungkinkan ya silakan tutup pakai tisu, tutup pakai baju, tutup pakai apa boleh. Nah, syukur memang tadi ditahan sekuat-kuatnya, ditahan sekuat-kuatnya. Ini terkait dengan apa namanya ada ketika menguap ya, dan jangan sampai keluar suara. Nah, sampai keluar suara. Karena dengan keluar suara itu kemudian maka fa inna syaitana yadkhulu. Setan itu nanti akan masuk ke dalam mulut orang yang menguap. Kemudian ketika menguap tidak ada dalil atau syariat untuk membaca kalimat apapun. Apakah umpamanya ta'awud, perlindungan dari setan, umpamanya itu tidak ada. Nah, itu ya. Jadi tidak ada dalilnya dari Rasulullah, juga tidak ada contoh juga dari para sahabat. Ya. Nah sekarang apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menguap? Ya. Jadi apakah Rasulullah SAW itu pernah menguap? Di dalam literatur Islam, ya, dalil-dalil yang ada atau pendapat para ulama dan seterusnya, ya, disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menguap sepanjang. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menguap sepanjang hidupnya. Karena memang menguap tadi itu sesuatu yang dibenci, dan kalau terbuka setan itu bisa masuk. Sehingga menguap itu masuk ke dalam bisa menyebabkan kelalaian. Sehingga Rasulullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala terhindar dari menguap. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menguap. Ini termasuk istimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satunya adalah Nabi itu tidak pernah menguap. Kemudian keistimewaan yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berjalan di bawah sinar matahari itu tidak ada bayangan. Nah, umumnya benda itu ketika ada di bawah sinar matahari ada bayangan, tapi Rasulullah SAW itu tidak tampak hitam. Jadi inna dillahu sallallahu alaihi wasallam kana la yaqa'u 'alal ardi
wa innahu kana nuran wa kana idza masya fi syamsi awil qamari la yudharu lahu dil. Bahwa di antara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jika beliau berjalan di bawah sinar matahari atau cahaya bulan, maka la yudharu lahu dil, tidak nampak, tidak kelihatan bayangan padanya. Kemudian Rasulullah itu istimewanya lagi adalah tetap terjaga hatinya walaupun meripatin tidur. Jadi walaupun kedua matanya tertidur, itu Rasulullah SAW hatinya tetap terjaga. Ini dalilnya juga sahih. Kemudian yang ketiga tadi tidak pernah menguap. Rasulullah SAW itu selama hidupnya tidak pernah menguap. Tuh. Kemudian juga semua kotor Rasulullah SAW terserap oleh bumi. Jadi kalau namanya Rasulullah BAK, BAB itu tidak kelihatan, semuanya hilang, terserap oleh bumi. Itu keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lainnya. Ini, maka Rasulullah tidak pernah menguap. Menguap tadi adalah sesuatu yang dibenci. Karena Bapak Ibu rahimahullah ini kembali lagi bahwa ketika menguap maka disyariatkan yang pertama menahan mulut sekuat mungkin, sebisa mungkin. Dilakukan bibirnya, digabungkan bibirnya sebisa mungkin. Tapi kalau tidak kuat, maka letakkan tangan di mulutnya, tangan kiri, punggung telapak tangan kiri di mulutnya. Ini orang iso, apa sih iso nutupi nantinya juga. Cuman tadi syariatnya salah satunya itu diutamakan punggung telapak tangan kiri. Kemudian sebisa mungkin lagi tadi menjaga lisannya agar tidak berkata-kata sedikit apalagi banyak. Itu jadi tidak berkata apapun ketika menguap. Karena insya Allah seperti itu kita senantiasa berada dalam kebaikan. Dan biasanya Bapak Ibu rahimahullah, orang itu menguap itu ya biasanya itu pertama karena banyaknya makan, jadi terlalu kenyang perutnya, itu gampang menguap. Yang kedua badannya lesu, badannya lemah, badannya capek. Kemudian apalagi ya kalau yang sifatnya tabi'i, yaitu sifatnya alami karena kurang tidur. Dan hal-hal ini biasanya akan berujung pada malasnya ibadah. Makanya kalau kita buka puasa itu kan jangan sampai mengisi perutnya dengan penuh. Kalau mengisi perutnya dengan penuh itu nanti gampang ngantuk. Terus badannya bukan tambah semangat, tapi malah lesu, males melakukan sesuatu. Kayak ngono ibadah males. Mendingan turun. Kalau nggak tidur ya rebahan, nonton TV, main HP gitu. Intinya ibadah jadi males. Dan itu memang caranya setan tadi itu untuk menggoda manusia. Maka Rasulullah ini tidak pernah menguap, tidak pernah menguap dalam kehidupannya. Dia tidak pernah menguap. Jadi karena perkara yang tidak disukai oleh Allah, tapi justru disenangi oleh setan. Karena kalau ada yang menguap, ditahan sekuat-kuatnya agar setannya pergi menjauh.
apalagi kalau sampai suaranya terdengar, malah setan itu justru yang tertawa, setannya sing seneng adalah ya. Ini terkait dengan apa namanya at-tata'ub, yaitu menguap. Saya tambahi lagi Bapak Ibu rahmani rahimakumullah, adalah selain menguap memang ada yang namanya bersin. Nah, kalau bersin ini itu ya, itu justru kita diperintahkan untuk mengucapkan hamdalah, untuk berzikir, yaitu dengan mengucapkan apa? Hamdalah, alhamdulillah, atau alhamdulillahi rabbil alamin, atau juga boleh alhamdulillahi ala kulli hal. Paling pendek ya alhamdulillah, atau boleh alhamdulillah yang panjang, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tapi kepanjangan itu gampang gitu aja, alhamdulillah. Kemudian kalau orang muslim lainnya yang mendengar saudaranya bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka tadi diperintahkan untuk tasmid. Nah, yaitu dengan mengucapkan apa? Yarhamukallah, mendoakan semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Kemudian orang yang bersin lagi, ya, maka doakan lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, semoga Allah memberikan pada kalian petunjuk dan berbaik keadaan kalian. Ya, itu kalau apa namanya bersin. Ya. Nah, kalau bersinnya kebanyakan, itu berarti sakit. Nah, kalau sakit maka ucapkan syafakallah. Ya, karena kan jadi doanya sekali tadi pas bersin. Tapi ternyata bersin terus berarti lagi sakit itu jenenge. Ya, karena bersin yang sakit dengan bersin yang tidak sakit itu beda. Nah, kalau bersin karena apa sakit biasanya itu berkali-kali, flu mamanya itu berkali-kali. Maka ucapkan syafakallah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada kan itu ya. Karena bersinnya akibat sakit ya. Adabnya ya direndahkan suaranya ketika bersin. Nah, jadi bukan kemudian sengaja dikeraskan, apalagi ditambahi kata-kata. Jawab bersinnya tahu atau ini digawe-gawe itu enggak boleh. Dalilnya mana? Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena idza atosa ghatta wajhahu biyadihi au bi thawbihi wa ghatta biya sautahu. Bahwasanya apabila Rasulullah SAW bersin, beliau Rasulullah SAW itu apa? Ghatta wajhahu, yaitu menutup wajah. Biyadihi dengan tangan. Au bi thawbihi, atau dengan kainnya. Wa ghadda biha sautahu, sambil merendahkan suara. Nanti ditutup itu bersin itu seperti itu dan direndahkan suara. Ojo malah diantar tidak. Nah, itu ini apa namanya? Adab. Kemudian adabnya lagi itu ketika bersin tidak menolehkan leher, menekukkan leher kanan ke kiri dan seterusnya. Kenapa? Ternyata ketika diselidiki itu bisa menimbulkan bahaya. Bisa cedera. Bisa cedera. Ya, tapi memang ketika bersin ya tidak dihadapkan ke orang langsung begitu ya. Makanya tadi kan ditutup, banyak dia pakai
kain atau pakai muka atau pakai tangan tuh gitu ya. Jadi kalau main depannya ada orang ya jangan langsung diberikan gitu ya, jangan gitu ya. Ya supaya tidak tidak terkena. Sebab kalau nanti yang menoleh tadi itu bahayanya biasanya lehernya nanti kaku. Jadi bahayanya itu. Jangan sambil menoleh ketika bersin, nanti bisa menyebabkan kaku sarafnya ada yang kena. Nanti ini adab ya. Aku ya rapopo ya monggo nih gitu ya. Ini kan jenenge diingatkan gitu loh sebelum terjadi. Khawatir nanti betul terjadi terus kemudian kena sarafnya dan dia menyesal. Tuh. Jadi intinya tidak menolehkan kepala atau leher ketika bersin, gitu ya. Kemudian ketika bersin di sholat Jumat, imam sedang berkhutbah Jumat, maka yang bersin tetap disunahkan mengucapkan hamdal, alhamdulillah, tapi orang banter-banter. Sementara saudaranya yang lain tidak wajib menjawab dengan yarhamu Allah. Kenapa? Karena diam di kala khutbah Jumat hukumnya wajib. Sementara mendoakan ketika bersin hukumnya sunnah. Jadi ini ya, jadi kalau mamanya apalagi naik sholat ya jangan, itu ya. Nah, jadi silahkan ketika sholat Jumat lagi mendengarkan khutbah kalau ada yang bersin tidak usah dijawab, karena panjangan diam itu hukumnya wajib. Gitu ya. Sementara yang bersin boleh ya mengucapkan hamdalillah, alhamdulillah, tapi pelan. Kita ada dulu, dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.